Pada suatu ketika Abram masih berada di Ur Kasdim, saat itu tiba-tiba Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abram. Dan saat itu Tuhan berkata, "Abram, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Akulah Allah yang Maha Kuasa." Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abram. Bukan cuma sampai di situ. Bahkan Tuhan berkata, "Abram, coba kamu lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit jika engkau dapat menghitungnya. Demikian juga keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit." Dan Tuhan juga berkata kepada Abram, "Keturunanmu akan seperti pasir di laut." Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi sampai pada hari ini, sehingga kita disebut adalah keturunan dari Abraham, bapa dari segala orang yang percaya. Tuhan telah berjanji kepada Abram bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah dengan tidak bercacat celah di hadapanku. Sehingga kita dapat melihat janji Tuhan digenapi. Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sampai hari ini dia tetap sama. Apa yang dijanjikan Tuhan hari ini telah digenapi. Pada saat Abram keluar dari Ur Kasdim, dia melangkah dengan iman bahwa Tuhan sudah berjanji, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan kita tahu bersama perjalanan dari Abram, Tuhan memberikan nama kepada Abram. Dari Abram berubah menjadi Abraham. Jadi Abraham itu adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Abram. Dan kita tahu bersama bagaimana Tuhan menguji iman dari Abraham. Abraham pada saat itu mendapatkan keturunan. Pada saat itu Tuhan menguji iman dari Abraham untuk mempersembahkan, mengorbankan anaknya yang sulung, yaitu Ishak, di atas bukit Moria. Dan ketika Abraham taat terhadap apa yang Tuhan inginkan, pada saat pisaunya sudah terhunus, sudah siap untuk membunuh Ishak di atas tempat korban bakaran yang biasanya dipakai untuk korban bakaran persembahan seperti domba. Tapi pada saat itu Tuhan menyuruh Abram untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang sulung. Dan Abraham melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada saat pisau dari Abram sudah siap untuk membunuh anak sulungnya, maka saat itu Tuhan langsung berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Dan pada saat itu Tuhan mendapati Abraham percaya akan Tuhan. Abraham punya iman. Dan iman dari Abraham itu yang terwarisi sampai pada hari ini. Sehingga Abraham disebut bapa
dari segala orang yang beriman, Bapa dari segala orang yang percaya. Karena Abraham tahu Allahnya Abraham adalah Allah yang Maha Kuasa. Abraham percaya bahwa Tuhan yang menyediakan, Allah Yehova Jireh. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham percaya Tuhan sudah siapkan, sehingga Abraham berani untuk mengkorbankan anaknya Ishak. Karena itu Abraham percaya bahwa hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Abraham percaya kalaupun memang dia harus menikah, dia harus membunuh anaknya, Tuhan sudah menyediakan lebih baik daripada anaknya. Tapi Tuhan hanya menguji apakah Abraham taat, apakah Abraham percaya, dan itu Abraham membuktikan bahwa dia taat dan dia percaya. Dan ini adalah teladan yang ditinggalkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Kita menaati Tuhan dan kita percaya, kita harus punya iman bahwa Tuhan yang menyediakan, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham, Tuhan yang sama juga melakukan hal itu kepada kita. Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji apakah kita percaya, kita masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati.